Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ruang Nining. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, pembahasan soal OSP Geografi tahun 2019 dari nomor 11 sampai nomor 15. Sebelumnya saya sudah pernah membahas nomor 1 sampai nomor 10 dan pembahasan olimpiade lainnya, itu bisa dilihat di playlist Olimpiade Geografi. Oke, soal nomor 11, berdasarkan teori toleransi, suatu ekosistem akan memiliki kondisi optimum pada suatu kondisi tertentu dan akan berkurang jika belum atau melebihi kondisi tersebut. Faktor pembatas dalam pencapaian kondisi tersebut terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Contoh faktor abiotik yang membatasi suatu ekosistem padang rumput adalah: A. Terbatasnya jumlah rumput yang menjadi bahan makanan untuk konsumen tingkat 1. B. Perkelahian antara predator dalam mencari mangsa. C. Berkurangnya jumlah perkawinan spesies singa. D. Proses rantai atau jaring makanan pada ekosistem padang rumput. E. Keterbatasan curah hujan. Nah, faktor biotik itu merupakan faktor makhluk hidup, sedangkan abiotik itu yang bukan makhluk hidup, jadi seperti sinar matahari, air, udara, itu disebut sebagai faktor abiotik. Nah, di sini yang ditanyakan faktor abiotik yang membatasi ekosistem padang rumput. Kalau misalnya ekosistem padang rumput, otomatis di daerah tersebut yang banyak adalah padang rumput, dan hewan-hewan yang tinggal di situ otomatis makan atau yang memang beradaptasi dengan ekosistem padang rumput. Nah, di sini karena ditanyakan faktor abiotik, otomatis kita melihat yang bukan makhluk hidupnya, tapi dia berguna untuk faktor biotik. Di sini dibahas tentang teori toleransi. Jadi teori toleransi itu seperti menyatakan bahwa setiap organisme hanya mampu hidup pada tempat-tempat tertentu saja. Jadi kalau misalnya organisme tersebut hidup di luar tempat yang bisa dia kuasai, itu melebihi nilai toleran, atau makhluk hidup tersebut akan mati. Nah, atau dikatakan sebagai kalau misalnya organisme di luar daerah tersebut, organisme tidak dapat bertahan hidup dan disebut daerah yang tidak toleran. Contoh nih, kalau misalnya penguin biasa hidup di daerah dingin, kita bawa ke Indonesia yang panas, yang suhunya tidak cocok dengan penguin tersebut, otomatis kalau misalnya tidak ada perawatan yang ekstra, dia akan mati. Kecuali di kebun binatang yang memang sudah diatur perawatan penguin tersebut bisa hidup. Nah, kembali ke soal nomor 11, di sini yang ditanyakan adalah faktor abiotik. Jadi jawaban yang sesuai adalah keterbatasan curah hujan. Karena curah hujan termasuk ke faktor non makhluk hidup yang mempengaruhi ekosistem padang rumput dari nilai curah hujan. Jawaban nomor 11 adalah E. Nomor 12, bencana hidrometeorologis di daerah beriklim tropis yang melanda wilayah yang sangat luas adalah: A. Ekspansi gelombang udara panas. B. Banjir karena hujan lebat. C. Tanah longsor. D. Kekeringan karena kemarau panjang. E. Angin puting beliung. Bencana hidrometeorologis itu adalah bencana yang terjadi karena dampak dari kondisi cuaca dan iklim. Jadi di sini yang paling sesuai, yang mempengaruhi daerah yang paling luas itu adalah kemarau. Karena kemarau itu tidak mencakup daerah yang sempit, pasti dia berdampak pada daerah-daerah lebih daripada satu daerah. Jawabannya adalah D. Nomor 13, contoh tindakan mitigasi struktural untuk mengurangi resiko bencana adalah: A. Membangun masyarakat sadar bencana. B. Merancang jalur-jalur evakuasi. C. Merancang tayangan-tayangan tentang penyelamatan dari bencana. D. Membangun jaringan sukarelawan penanggulangan bencana. E. Membangun sistem pelatihan tanggap bencana.
Nah, jadi mitigasi itu dia seperti suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Di mitigasi itu dia salah satunya ada tindakan mitigasi struktural, satu lagi non struktural. Kalau misalnya struktural itu struktur, berarti dia mitigasinya dengan cara membangun sesuatu, membangun bangunan atau tanda-tanda penyelamatan. Sedangkan yang non struktural itu dia lebih ke verbal, seperti penyuluhan, memberikan ilmu pada masyarakat, atau pelatihan, itu bagian dari non struktural. Nah, di sini yang termasuk ke dalam contoh tindakan struktural itu adalah merancang jalur-jalur evakuasi. Pasti kalian pernah melihat kalau di daerah yang rawan bencana itu dia ada tanda-tanda evakuasi. Kalau misalnya penduduk yang tinggal dekat dengan pantai, otomatis di daerah tersebut pasti ada tanda-tanda penyelamatan apabila terjadinya tsunami, arah-arah evakuasi. Nomor 14, wilayah Kars pada umumnya mengalami masalah kekeringan. Penyebab kekeringan tersebut adalah A. Curah hujan rendah, B. Evapotranspirasi tinggi, C. Kerapatan vegetasi rendah, D. Banyak terdapat rekahan atau surupan, uvala, dan lain-lain, E. Batuannya yang mudah pecah. Daerah Kars ini merupakan daerah kapur. Sudah terkenal memang kalau misalnya daerah kawasan kapur atau wilayah Kars, wilayah batuan gamping batu kapur, itu dia masalah umum adalah masalah kekeringan. Jadi apa yang menyebabkan kekeringan di daerah tersebut? Hal itu dikarenakan struktur batuannya. Jadi batuan di daerah Kars itu dia sulit untuk menahan air, jadi dia mudah untuk meloloskan air. Jadi batuan-batuan di daerah Kars itu dia tidak bisa menyimpan air, makanya di daerah Kars itu dia banyak lubang-lubang. Nah, lubang-lubang itu yang nantinya akan menampung air yang berasal dari curah hujan. Jadi di sini yang utama menyebabkan kekeringan di daerah Kars itu adalah faktor batuannya yang mudah pecah, jadi airnya itu selalu diloloskan ke bawah. Nomor 15, suatu kawasan yang memiliki risiko terjadi likuifaksi atau liquefaction. Setelah terjadinya gempa bumi biasanya dicirikan oleh hal-hal berikut. A. Tersusun oleh material yang belum padu dan air tanah relatif dangkal. B. Tersusun oleh material yang masif dan air tanah relatif dangkal. C. Tersusun oleh material yang belum padu dan air tanah relatif dalam. D. Tersusun oleh material yang masif dan air tanah relatif dalam. E. Tersusun oleh material yang kompak dan air tanah relatif dalam. Kita coba lihat. Di sini ada dua jenis lahan tanah ya, penumpang. Yang satunya ini tanah yang mendukung pembangunan konstruksi, sedangkan satunya lagi ini struktur tanah yang tidak mendukung bangunan atau disebut juga sebagai tanah likuifaksi. Sedangkan ini tanah stable. Nah, tanah stable ini dia tanah yang rapat. Jadi kalau misalnya dibangun bangunan, dia lebih aman dibandingkan dengan tanah yang seperti tanah likuifaksi ini, karena likuifaksi ini dia rongga di dalam tanah tersebut pori-porinya lebih besar, kemudian campuran airnya itu lebih banyak, sehingga apabila misalnya dibangun sebuah bangunan di daerah tanah yang berpotensi seperti ini, bangunan tersebut berisiko untuk ambruk. Nah, sebelum itu, apa itu likuifaksi? Likuifaksi atau pencairan tanah itu merupakan hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Jadi akibatnya apa? Kalau misalnya tanah tersebut sudah mengarah ke likuifikasi atau likuifaksi, itu akan terjadinya longsor, penurunan, pergerakan tanah secara tiba-tiba, atau perubahan tekstur tanah menjadi lumpur.
kalau misalnya kalian masih mengingat bencana yang terjadi di Palu, gempa Palu, itu kan ada satu kawasan daerah yang memang hilang, tenggelam. Nah, kenapa? Itu karena memang dari awal struktur tanah di daerah tersebut sudah cair, sudah memang daerah yang seharusnya tidak layak digunakan untuk bangunan. Jadi efeknya seperti apa? Kalau ada goncangan sedikit saja atau gempa yang tinggi atau sedang, itu akan membuat bangunan atau tanah atau daerah di daerah tersebut akan tenggelam. Bagaimana cara kita mengetahui daerah tersebut merupakan daerah yang berpotensi untuk terjadinya likuifaksi? Jadi syarat terjadinya likuifaksi ini dia karena yang pertama material lepas atau tanah muda. Kemudian muka air tanahnya dangkal. Jadi kalau misalnya kita mencari air tanah, biasanya daerah-daerah dekat dengan pantai ya. Jadi kawasan air tanahnya itu lebih dangkal. Kemudian gempa itu sangat berpotensi untuk mengambrukkan kondisi bangunan di daerah yang telah dibangun di kawasan likuifaksi. Kemudian lerengnya lebih daripada 1%. Dan biasanya kalau misalnya gempa itu lebih daripada 6 atau 5 skala Richter. Jadi di sini bisa kita lihat gambar yang satu ini, keadaan pori-pori tanahnya itu normal seperti ini. Kalau misalnya tanah tersebut sudah mengalami likuifaksi, dia rongganya lebih besar. Jadi rongga-rongga tersebut bakalan diisi oleh air. Jadinya kandungan air di dalam tanahnya menjadi lebih banyak. Sedangkan apa yang terjadi setelah likuifaksi? Setelah terjadinya likuifaksi, tanah baru menyatu karena airnya sudah naik ke atas. Oke. Bagaimana upaya pencegahan? Nah, untuk mencegah terjadinya likuifaksi, yang pertama menghindari lokasi rawan likuifaksi. Jadi sebelum kita membangun kawasan tempat tinggal, pembangunan atau daerah, kita harus merencanakan tata guna lahan terlebih dahulu. Kemudian riset dan studi mendalam, peta zona rawan bencana detail, rekayasa teknik bangunan tahan likuifaksi, membuat pondasi hingga ke lapisan batuan keras, meningkatkan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat atau keras. Jadi tanahnya itu harus kompak. Kalau tanahnya kuat, otomatis bangunan di atasnya juga akan kuat. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ini daerah yang mengalami likuifaksi. Di daerah mana yang harusnya kita bangun likuifaksi? Yang tanahnya seperti ini. Kalau misalnya tanahnya ada rongga sedikit atau memang tanah lembek, itu sangat berpotensi untuk terjadinya likuifaksi. Apalagi kita di Indonesia ini wilayahnya merupakan wilayah yang rawan terjadinya gempa. Di soal nomor 15, jawabannya itu adalah tersusun oleh material yang belum padu, belum padat, dan air tanah relatif dangkal. Jawabannya adalah A. Nah, di B ini ada kata-kata masif. Kata masif itu kebalikan dari belum padu, yaitu masih kategorinya masif itu belum padat. Masif itu padat atau kompak. Kalau misalnya tanahnya kompak, otomatis mengurangi terjadinya likuifaksi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.